Bagaimana pada hari ini? Kalian sehat? Sehat? Alhamdulillah ya, kalau sehat berarti kita harus bersyukur karena pada hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali dengan mata pelajaran dasar-dasar desain komunikasi visual dengan keadaan sehat walafiat. Nah, maka dari itu, sebelum pembelajaran kita mulai hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk itu, untuk absen hari ini akan saya ambil dari pengumpulan tugas kalian hari ini ya. Jadi, kalian jangan sampai tidak menyimak materi hari ini karena tugasnya akan berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan hari ini. Jadi, kalian harap tetap fokus untuk memperhatikan apa yang akan saya sampaikan nanti. Nah, kita mulai masuk ke materi ya. Sebelumnya, ada yang tahu nggak kalau hari ini saya bakal membahas mengenai materi apa? Coba ada yang bisa jawab? Ya betul, hari ini saya akan membahas materi tentang sketsa dan ilustrasi. Sebelum memulai menjelaskan, saya punya pertanyaan nih buat kalian. Ada yang tahu nggak apa sih gambar sketsa itu? Coba ada yang tahu? Nah, jadi gambar sketsa adalah sebuah gambar rancangan kasar yang dibuat dengan sangat cepat dan tidak memerlukan gambaran yang detail. Jadi, membuat gambar sketsa itu merupakan proses menggambarkan ide secara cepat, ringan, dan garis besar yang bertujuan untuk membuat karya seni atau hanya sebagai penuangan ide kreatif dalam membuat sebuah karya atau gagasan. Jadi, itu yang dimaksud dengan gambar sketsa. Gimana? Paham? Nah, selanjutnya saya mau tanya lagi nih. Ada yang tahu nggak apa itu gambar ilustrasi? Atau ilustrasi? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Baik, jadi gambar ilustrasi atau ilustrasi adalah gambar dekorasi, interpretasi, dan gambar penjelasan yang dibuat untuk mendukung atau memperjelas tulisan yang terdapat pada sebuah buku, poster, brosur, majalah, dan artikel-artikel yang ada di internet. Jadi, itu yang dimaksud dengan ilustrasi. Gimana? Paham? Oke, kalau paham kita lanjutkan ya. Jadi, selanjutnya ada teknik-teknik gambar sketsa dan ilustrasi. Nah, kalian ada yang tahu nggak apa aja sih teknik-teknik gambar sketsa dan ilustrasi? Nah, jadi ada beberapa teknik gambar sketsa dan ilustrasi yang harus kalian ketahui nih. Yang pertama ada teknik arsir, yang kedua ada teknik Dussel, yang ketiga ada teknik pointillis, dan yang keempat ada teknik akuarel. Coba sebutin. Yang pertama, ya teknik arsir. Yang kedua, ya teknik Dussel. Yang ketiga, ya teknik pointillis. Dan yang keempat, ya teknik akuarel. Berarti kalian tandanya udah paham ya kalau kayak gitu. Oke, kita bahas yang pertama ya. Yang pertama itu tadi ada yang tahu apa? Ada yang ingat? Ya betul, teknik arsir. Jadi teknik arsir adalah proses menggambar dengan membuat suatu garis sejajar atau garis menyilang guna mendapatkan kesan gelap terang pada suatu objek. Nah, selain itu, dengan teknik arsir juga dapat menekankan kekuatan garis yang dapat dicapai dengan cara menggoreskan pensil, pulpen, atau spidol, atau peralatan lainnya yang dapat digoreskan sehingga terwujudnya sebuah garis-garis yang arsiran. Selanjutnya ada teknik Dussel. Teknik Dussel yaitu menggambar dengan menentukan gelap terang suatu objek dengan cara menggosok-gosokkan media pada kertas sehingga menimbulkan kesan gelap-gelap terang yang jelas. Jadi alat yang digunakannya tuh biasanya berupa pensil yang lunak, krayon, konte, atau pastel. Jadi pada teknik menggambar ini biasanya dapat menggunakan bantuan berupa kertas, kapas, atau potongan kain halus yang bisa digunakan untuk menggosokkan sebuah arsiran untuk mendapatkan kesan gelap terang yang halus pada sebuah objek gambar. Nah, selanjutnya yang ketiga ada teknik pointillis. Teknik pointillis sendiri adalah cara menggambar gambar sketsa dan ilustrasi untuk mendapatkan kesan gelap terang yang kuat tapi dengan menggunakan titik-titik. Jadi, teknik ini memiliki kerumitan yang cukup
sulit karena pengerjaannya yang super lama dan menghabiskan banyak waktu atau memakan banyak waktu yang cukup lama, karena gelap terang dari objeknya itu dihasilkan berdasarkan jumlah dari titik-titik yang terlihat. Maka dari itu kesan titiknya tuh harus terlihat rapih dan padat supaya kesan gelap terangnya dapat terlihat. Nah, yang terakhir atau yang keempat yaitu dengan teknik akuarel. Teknik akuarel biasa disebut juga dengan teknik basah, yaitu menggambar sketsa dan ilustrasi dengan menggunakan cat air dan dengan cara memberikan sapuan cat pada media kertas dengan kandungan air yang cukup banyak. Nah, alat yang cocok yaitu menggunakan kuas dengan cara menguaskan atau mengoleskan cat air secara berulang-ulang untuk mendapatkan warna yang lebih tua atau gelap. Nah, pada teknik ini memiliki karakter khusus karena dengan bahan pewarna akan menghasilkan gambar yang lebih jelas dan menarik. Jadi, dengan teknik akuarel ini, gambarnya atau objek yang dihasilkan itu akan terlihat lebih nyata dan kesannya akan lebih bagus. Nah, yang akan saya bahas selanjutnya ada bentuk dan warna dalam sketsa. Yang pertama, ada bentuk. Bentuk itu setiap bentuknya memiliki ciri khas masing-masing. Ciri khas bentuk tersebut biasa kita sebut dengan raut. Titik, garis, dan masing-masing bidang unsur memiliki sebuah raut. Raut ini dianggap sebagai pembeda bentuk. Jadi contoh yang dapat kita lihat itu di lingkungan sekitar kita itu kabel, tali, tiang bendera, kawat, atau yang sejenisnya, di mana benda-benda tersebut memiliki dimensi yang memanjang, tapi kita dapat sederhanakannya menjadi sebuah garis lurus yang memanjang. Jadi bukan benda yang memanjang, melainkan garis lurus yang memanjang. Nah, yang kedua ada warna. Warna ini merupakan salah satu elemen visual yang dapat menarik perhatian para penikmat desain. Kenapa? Karena warna ini dapat mewakili suasana hati dari seseorang dalam berkomunikasi melalui sebuah media desain atau media art. Nah, jadi warna juga merupakan unsur yang sangat penting dalam dunia desain grafis. Karena unsur warna dapat menimbulkan kepekaan penglihatan sehingga mampu merangsang munculnya perasaan sedih, senang, semangat, marah, haru dan dalam setiap karya. Jadi dalam seni rupa itu warna dapat dibedakan menjadi 3 hal. Yang pertama ada hue, yang kedua ada value, dan yang ketiga ada intensity. Yang pertama dalam warna ada hue. Hue ini merupakan pembagian warna berdasarkan nama warna seperti merah, kuning, hijau, biru, ungu, dan yang lainnya. Jadi hue ini bisa dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama ada warna primer atau primary color yang terdiri dari warna-warna asli atau warna-warna murni, yaitu warna merah, kuning, dan biru. Yang kedua ada warna sekunder atau secondary color yang merupakan campuran dari warna primer dengan perbandingan yang seimbang 1:1. Nah, yang ketiga ada warna tersier atau tertiary color. Tertiary color ini atau warna tersier ini merupakan percampuran dari warna primer dan warna sekunder dengan perbandingan yang sama 1:1. Yang kedua ada value. Value ini merupakan tingkat kecerahan suatu warna karena setiap warna memancarkan kecerahan yang berbeda-beda. Ada yang tampak terang dan ada yang tampak gelap. Jadi kecerahan paling tinggi itu dimiliki oleh warna putih dan kecerahan yang paling rendah atau paling gelap ini dimiliki oleh warna hitam. Nah, yang ketiga atau yang terakhir ada intensity atau intensitas. Intensity ini adalah atau intensitas ini adalah kepekaan warna atau lemah kuatnya suatu warna yang kekuatannya itu diukur dari seberapa dekat atau jauhnya suatu warna dengan pigmen aslinya. Yaitu kualitas kejernihan suatu warna sangat dipengaruhi oleh cahaya yang menimpa jatuh pada satu warna itu. Jadi sebuah warna akan dikatakan memiliki intensitas yang tinggi jika dipengaruhi oleh cahaya yang terang. Sedangkan warna yang memiliki intensitas yang rendah itu dipengaruhi oleh cahaya yang gelap. Jadi sebaliknya ya, kalau intensitasnya tinggi itu berarti dipengaruhi oleh cahaya terang, sedangkan intensitas yang rendah dipengaruhi oleh cahaya yang gelap.
Warna yang digunakan dalam seni rupa berbeda dengan sistem warna yang digunakan pada percetakan atau digital. Dalam percetakan terbagi menjadi 4 warna pokok yang biasa kita sebut dengan sebutan warna CMYK. Sedangkan pada perangkat elektronik atau digital, warna terbagi menjadi 3 warna pokok yang biasa kita sebut dengan sebutan RGB. Yang pertama ada warna CMYK. Warna CMYK ini merupakan singkatan dari warna cyan atau light blue, magenta atau pink red, yellow, dan juga key atau black, di mana warna merah yang dihasilkan ini merupakan percampuran dari 100% warna yellow dan 100% warna magenta. Sedangkan warna hijau yang dihasilkan ini merupakan percampuran dari 100% warna yellow dan 100% warna cyan. Nah, berdasarkan penggunaannya, CMYK ini idealnya digunakan untuk desain yang harus dicetak, seperti iklan pada media cetak, poster, brosur, spanduk, desain kaos, dan yang lainnya. Warna RGB atau biasa kita sebut dengan addictive color ini terdiri dari 3 warna, yaitu red, green, dan blue. Jadi, berdasarkan penggunaannya, RGB ini idealnya digunakan untuk konten-konten digital. Contohnya seperti warna pada website, warna font, warna pada konten sosial media, warna pada video, warna pada iklan digital, dan yang lainnya yang berhubungan dengan konten digital. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan hari ini. Gimana, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada, berarti tandanya kalian sudah mengerti ya. Alhamdulillah kalau kalian sudah mengerti, berarti saya sudah bisa share tugas di Google Classroom ya. Ya, jadi nanti tugasnya akan saya share di Google Classroom, jadi nanti kalian tinggal mengaksesnya saja di sana ya. Jangan lupa kalian kumpulkan juga hari ini ya, karena tugas kalian itu akan saya anggap sebagai absen kalian hari ini. Jadi jangan sampai kalian tidak mengumpulkan tugas ya, awas. Baik, jika tidak ada yang bertanya, mungkin akan saya akhiri saja pertemuan untuk hari ini. Maka dari itu saya mengucapkan mohon maaf apabila saya ada salah kata atau perbuatan ketika saya sedang mengajar atau menyampaikan materi hari ini. Maka dari itu, sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya ingatkan lagi kalian untuk mengecek Google Classroom-nya masing-masing ya, karena saya sudah mengupload tugas kalian untuk hari ini. Jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan kembali ke Google Classroom ya, karena absen kalian hari ini akan saya isi berdasarkan pengumpulan tugas kalian hari ini. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.